Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Oleh karena itu dia bisa mendengar dan menjawab doa saudara. Pada hari ini kita berkumpul. Tema daripada KKR adalah the power of God's word. Kuasa daripada firman Tuhan. Itulah kuasa yang tidak terbatas. Angkat tangan saudara, katakan sama-sama dengan saya. Kuasa firman Tuhan. Lebih kuat lagi. Kuasa firman Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Biarlah pada malam ini saya mengalami kuasa yang tidak terbatas. Mujizat Tuhan jadi dalam hidup saya. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan tidak terbatas kuasanya. Tuhan memberikan firman-Nya. Apa kata Tuhan? Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah matahari, bulan, dan bintang, maka jadilah matahari, bulan, dan bintang. Tuhan berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadi tumbuh-tumbuhan. Firman Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Karena firman Tuhan dan Tuhan Yesus adalah satu. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Karena itulah kuasa firman-Nya adalah sama dengan kuasa Tuhan sendiri. Katakan amin. Haleluya. Bagaimana saudara bisa menerima kuasa firman Tuhan? Dengan percaya kepada apa yang dikatakan firman. Pada malam ini Tuhan berfirman kepada kita. Dia sudah katakan lewat firman-Nya di 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Lebih kuat aminnya. Bagi yang sakit lebih kuat aminnya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh, kata Tuhan. Haleluya. Apakah bilur-bilur Yesus itu? Luka-luka di punggung Yesus. Tuhan Yesus luka di punggungnya. Kenapa? Karena dia dicambuki oleh tentara Romawi. Untuk apakah dia dicambuki? Untuk apa Tuhan menerima cambukan itu? Dia bukan orang jahat. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tapi Tuhan bersedia menanggung semua penderitaan itu. Dia bersedia menanggung semua hukuman di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia menanggungkan itu semua dosa saudara di tubuhnya di kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi binasa karena dosa-dosa kita, tapi kita bisa beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus dihukum ganti kita. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mengasihi kita sehingga dia menyerahkan nyawanya. Dia menumpahkan darahnya. Dia menanggung semua penderitaan itu di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya sendiri. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh darahnya yang tertumpah di kayu salib, dosa-dosa kita bisa disucikan. Haleluya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus darahnya berkuasa menyucikan kita dari segala dosa. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Pada malam ini betapapun besarnya dosa saudara, mungkin orang lain tidak tahu, tapi saudara tahu. Tapi firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti salju oleh darah Yesus. Pada malam ini saudaraku, Tuhan berkata kalau kita datang kepadanya, maka ada darahnya menyucikan
dosa, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Pada malam ini kita selesaikan masalah dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, dan biarlah darah Yesus menyucikan kita, sehingga kita bisa dilayakkan Tuhan masuk surga, dan seluruh doa-doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Mana amin ya? Katakan amin. Maukah saudara melakukannya? Maukah saudara dosa saudara disucikan oleh darah Yesus? Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ikut-ikut apa kata saya. Oh Tuhan Yesus, saya datang padamu malam ini Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Banyak dosa saya. Tapi malam ini Tuhan, saya mau bertobat. Saya tinggalkan semua dosa saya. Cucikan saya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau adalah anak Allah yang turun ke dunia ini, yang disalibkan bagi saya, mati menebus dosa saya. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian. Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Ampuni semua dosa saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya sudah selamat. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Saya berjanji saya akan mengikut Engkau seumur hidup saya. Tuliskan nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah dong. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, Yesus mengasihi kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8, kalau anaknya yang tunggal pun diserahkannya kepada kita untuk mati menebus dosa kita, sehingga kita bisa masuk ke sorga, masakan ada yang ditahankan Tuhan lagi bagi kita? Tuhan mau hidup saudara berkelimpahan. Untuk itulah Yesus datang saudaraku. Untuk itulah Dia mati bagi kita. Firman-Nya berkata, oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Maka pada malam hari ini, dimanapun saudara berada, percaya firman Tuhan ini, maka saudara akan menerima kesembuhan saudara. Katakan amin. Setan itu jahat. Setan itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakannya. Itulah pekerjaan setan, membuat saudara sakit. Dia curi damai saudara sehingga saudara stres. Dia curi uang saudara sehingga saudara miskin. Dan dia mau membunuh saudara, mau membinasakan saudara. Tapi puji Tuhan, malam ini saudara sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat saudara. Maka setan tidak punya hak lagi bagi saudara dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita menjadi anak-anaknya, menjadi anak Bapa di sorga. Wah, luar biasa. Kita sudah menjadi anak Bapa di sorga. Tentulah kita sangat diberkati. Katakan amin. Haleluya. Dan kita memiliki kuasa di dalam nama Yesus, karena kita sudah menjadi anak Bapa di sorga. Karena itu mulai hari ini, pakai kuasa dalam nama Yesus. Usir setan dalam nama Yesus.
katakan amin. Dalam nama Yesus, roh kematian, roh pembunuh tidak bisa menjamah saya. Dalam nama Yesus, roh kecelakaan tidak bisa menjamah saya. Dalam nama Yesus, maka saudara akan lihat Tuhan akan melindungi saudara. Saudara akan lihat setan akan lari, karena dia tidak bisa melawan nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, usir setan, lawan setan dalam nama Yesus, maka ia akan lari daripadamu. Pakai kuasa dalam nama Yesus. Amin. Pada malam hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara kuasa firman Tuhan yang sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Banyak orang berkata itu mujizat sudah lama berlalu. Tidak ada mujizat lagi, karena Tuhan Yesus sudah di sorga. Dulu pada waktu zaman Tuhan Yesus duduk di bumi ini, tinggal di bumi ini, ada mujizat, karena Tuhan Yesus ada di bumi. Saya mau katakan kepada saudara, dulu ada mujizat, sekarang juga masih ada mujizat, karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Haleluya. Yang rindu mujizat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Kuasa firman Tuhan masih ada sampai saat ini, karena Yesus Kristus tetap sama. Amin. Kalau dulu dia berjalan-jalan dengan tubuhnya di dunia ini, di bumi ini, selama 33,5 tahun, lebih lagi pada saat ini firman Tuhan bisa bekerja dan menyembuhkan saudara, atau mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada dengan tubuhnya di bumi ini pada zaman sekarang ini, tapi ada kuasa firman Tuhan yang sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin dengan lebih kuat. Buka Alkitab kita dari Yohanes 4. Mari buka Alkitab saudara dari Yohanes 4. Saya bacakan kepada saudara mengenai kuasa firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 46. Ayat 46, saudaraku yang kekasih, sampai 54. Maka saya bacakan kepada kita semua Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Saudaraku yang kekasih, Yesus kembali ke Kana, dan di sana pegawai istana dari Kapernaum, saudara, dari daerah Kapernaum mendengar Yesus sudah ada di Kana. Dan pegawai istana ini anaknya sakit, anaknya hampir mati. Ketika dia tahu Yesus ada di Kana, dia jalan dari Kapernaum. Dia jalan jauh, itu kira-kira 40 km sampai ke Kana. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Dengarkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Pegawai istana itu jalan demikian jauh menjumpai Yesus, berkata, Yesus, anakku sakit dan hampir mati. Mari datang ke rumahku, sembuhkan dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau mau aku datang kepadanya? Engkau mau datang jalan, aku jalan ke Kana sampai ke Kapernaum. Kalau kau tidak melihat tanda demikian, engkau tidak percaya. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, aku berfirman kepadamu, pulanglah, pergilah, anakmu hidup.
kepadanya, "Bapak, anakmu sudah sembuh." Dia bertanya, "Kapan anakku itu sembuh?" Kira-kira jam 1 siang demamnya hilang. Dan dia ingat ketika itulah Yesus menyampaikan firman-Nya, berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Mana aminnya? Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi. Walaupun mungkin kami tidak meletakkan tangan kami atas kepala saudara, seperti Yesus yang datang ke rumah pegawai istana ini dan kemudian menggoyang-goyangkan tangannya di atas anaknya. Yesus hanya berkata, "Pulanglah, anakmu sembuh." Sekarang ini pun Tuhan Yesus sudah berkata, "Aku yang menanggung penyakitmu. Aku Jehovah Rafa. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau." Haleluya. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya ini kepada saudara. Walaupun kami tidak ada mendoakan saudara, meletakkan tangan atas saudara, walaupun saudara tidak bisa lihat Yesus dengan tubuh badaninya, tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, maka mujizat Tuhan bisa jadi pada saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Tuhan, saya percaya, katakan, saya percaya kepada firman-Mu. Engkau berkata, "Aku sembuh Tuhan." Aku percaya aku sudah sembuh. Engkau percaya, Engkau berkata, "Aku bebas Tuhan." Aku percaya aku sudah bebas. Darah-Mu sudah membebaskan aku dari semua kutuk-kutuk dosa. Aku percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang berkata, Engkau sudah membebaskan aku dari segala kutuk-kutuk dosa. Kutuk dosa kegagalan, kutuk dosa kemiskinan, kutuk dosa kecelakaan, kutuk dosa hidup yang sedih, stres, depresi. Engkau sudah membebaskan aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Aku percaya. Aku terima mujizat-Mu Tuhan. Aku terima mujizat-Mu. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Satu contoh lagi saudaraku, dari Matius 8. Buka Alkitab kita dari Matius 8. Haleluya. Biarlah pada malam hari ini saudara percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga saudara pulang dengan membawa mujizat Tuhan. Katakan amin. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Buka Alkitab saudara atau lihat di layar. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rafta dan makan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Oh, luar biasa. Saya sangat bersemangat. Katakan amin. Bisakah seorang menolong saudara? Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya mau sampaikan kepada saudara, seorang perwira. Haleluya. Seorang perwira, saudaraku, di Kapernaum, saudaraku, yang memiliki hamba yang sakit, saudara. Dan apakah yang terjadi, saudara? Dia datang kepada Yesus. Dia bilang, "Hambaku ini terbaring sakit di rumahku. Oh Tuhan Yesus, sembuhkanlah hambaku." Apa kata Yesus? Sekali ini Tuhan Yesus berkata, "Ayo, aku ke rumahmu," kata Tuhan. "Aku akan berdoa bagi hambamu itu." Tapi
Tetapi justru hamba ini, perwira ini berkata, Tuhan, tidak perlu datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Haleluya. Tuhan Yesus begitu amazed, begitu heran. Wow, iman sebesar yang tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel sekalipun, kata Tuhan Yesus. Perwira ini berkata, Tuhan, aku seorang atasan, aku punya bawahan. Kalau aku berkata kepada bawahan itu datang, dia datang. Kalau aku berkata pergi, dia pergi. Kalau aku berkata kerjakan ini, kerjakan ini. Aku percaya Engkau Tuhan segala Tuhan. Ketika Kau berkata hambaku itu sembuh, maka aku percaya hambaku itu pasti sembuh. Haleluya, haleluya, amin. Dia berkata, Tuhan, perwira sudah berkata, Tuhan, tidak perlu Kau datang secara tubuh ke rumahku dan mendoakan hambaku ini. Ucapkan saja firman-Mu, maka aku percaya hambaku itu pasti sembuh. Haleluya. Maka pada hari ini, saudaraku, saudara percaya kepada firman Tuhan. Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada firman Tuhan. Firman Tuhan sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau saudara mendengar kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan saudara. Otoritas firman Tuhan di atas segalanya. Mana amennya? Haleluya. Walaupun dokter berkata umur saudara tinggal 6 bulan lagi, itu faktanya. Walaupun orang-orang sekitar saudara berkata engkau tidak mungkin bisa jadi orang berhasil, itu memang faktanya. Tetapi ada satu hal yang lebih besar daripada fakta, namanya kebenaran. Apakah itu? Firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dari fakta manapun. Walaupun mungkin dokter berkata tidak mungkin hidup, kesanggupan medis sampai sini saja, ini yang paling baik bisa kami lakukan. Tetapi ada satu kebenaran yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Tuhan berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu sebagaimana engkau percaya. Dan memang sembuh hambanya itu, karena dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dia berkata, katakan saja sepatah kata Tuhan, hambaku itu akan sembuh. Katakan saja firman-Mu, hambaku itu sembuh. Pada malam hari ini saudara juga, jadilah kepada saudara sebagaimana saudara percaya. Saudara percaya firman Tuhan berkata, Keluaran 15:26, akulah Tuhan Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Maleakhi 3:6 berkata, aku Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Yeremia 32:27 berkata, akulah Tuhan segala makhluk, adakah sesuatu yang terlalu sulit bagiku? Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan kita. Dia Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dan satu perkara lagi kita dengar barusan, tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya kepada firman Tuhan. Mana tepuk tangannya? Haleluya, haleluya. Makanya kita perlu percaya, kita perlu beriman. Percaya, beriman, katakan amin. Saudara mau tahu mengenai iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itulah dia iman. Adalah baik kalau saudara berharap, tapi kadang-kadang harapan hanya menggantang asap. Harapan berkata suatu hari aku akan menjadi kaya, mudah-mudahan aku sembuh, itu harapan. Dan kerap kali itu tidak jadi.
Karena itulah dia hanya sekedar harapan. Tapi iman memberikan dasar kepada apa yang saudara harapkan, sehingga pasti apa yang saudara harapkan jadi kenyataan. Itulah dia iman. Katakan amin. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Katakan amin. Saudara mau katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik saudara. Ya, kalau saya katakan kepada saudara, di tangan kiri saya ini, di belakang punggung saya, tangan kiri saya ini, saya menggenggam uang 100.000. Apakah saudara bisa melihat uang ini? Tidak. Apakah saudara bisa melihat uang 100.000 di tangan kiri saya ini? Tidak. Saya tanya pada saudara, apakah saudara percaya saya menggenggam uang 100.000? Ya percaya, katakan amin. Ya saya percaya, saudara bilang. Kan dia mengatakan Ibu Pendeta Victoria, namanya aja Ibu Pendeta. Kalau udah Ibu Pendeta yang bilang, mana mungkin dia bohong. Pastilah itu ada uang itu. Walaupun kita gak bisa melihatnya, pasti ada uang itu di tangan kirinya itu. Pasti ada. Saudara berkata demikian. Nah saya percaya. Dan memang benar ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Tapi kalau saya katakan begini, apakah saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya? Percaya, saudara bilang. Orang saudara sudah melihatnya. Itu bukan iman. Iman adalah saudara sudah percaya walaupun saudara belum melihatnya. Haleluya. Apa dasarnya? Karena Tuhan yang mengatakannya. Walaupun saudara belum lihat saudara sembuh, punggung saudara masih sakit, kaki saudara masih sulit melangkah, telinga saudara masih tuli, tapi saudara bisu, telinga sebelah tuli, mata buta saudara, tapi saudaraku, saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh. Haleluya. Dan karena saudara percaya atau beriman, maka saudara pun bertindak. Amin. Yakobus 2:20 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara punya iman sejati, artinya saudara menindakkan iman saudara itu. Makanya walaupun masih sakit saudara rasa, saudara akan bertindak karena saudara beriman. Di dalam ini bangkit berkata, saudara mengucapkan dengan mulut, walaupun punggungku masih sakit, tapi aku tidak mau mengucapkan punggungku sakit. Aku mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus, punggungku ini sudah sembuh. Maka sembuhlah aku. Maka sembuhlah aku. Sudah sembuh aku. Sudah sembuh aku. Aku sembuh. Amin. Dan kemudian tindakan berikutnya, saudara mulai bertindak lagi. Saudara mulai bangkit dari tempat duduk saudara. Saudara tidak mau duduk saja, tapi saudara mulai menggerakkan punggung saudara sambil berkata, aku percaya mujizat Tuhan jadi. Mana aminnya? Saudara tahu banyak ceritanya di Alkitab. Ya, Markus 2, orang lumpuh digotong 4 orang. Ya, lumpuh bukannya sekedar gak bisa jalan, pincang pakai, lumpuh total. Tapi dia beriman. Dia katakan kepada temannya, bawa aku kepada Yesus. Aku tahu aku pasti sembuh. Saudara bisa bayangkan di tengah jalan orang mengejek, alah, sudah lumpuh total, gak usah harap dah bisa sembuh. Orang-orang mungkin berkata, pulang aja, pulang. Ngapain mau kemana? Mau cari Yesus? Sudahlah, tak usahlah cari Yesus. Sibuk. Banyak pelayanannya. Tuh lihat Tuhan Yesus tuh. Banyak orang berbondong-bondong di rumah itu. Yang benar. Mereka cari Yesus sampai ke rumah tempat di mana Tuhan Yesus berkhotbah. Banyaknya orang mendengarkan firman Tuhan. Seperti saudara sekarang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara beriman, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Mana amin ya? Lebih kuat amin ya. Saudaraku, mereka coba masuk dari pintu, tidak bisa. Dari jendela pun tidak bisa. Tapi satu hal,
Iman itu mengenai tindakan. Mereka tidak pulang. Sudahlah, bukan waktunya disembuhkan, pulang aja kita. Tuhan Yesus pun tidak bisa ditemui. Lihatlah rumahnya itu penuh. Dari mana lagi kita masuk? Dari pintu nggak bisa, dari jendela pun nggak bisa. Saudara, pulang. Bukan waktunya kita mengalami mujizat Tuhan. Nggak demikian orang lumpuh ini. Kalau saudara betul-betul beriman, saudara akan bertindak terus. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Orang lumpuh ini nggak bisa masuk dari pintu, nggak bisa masuk dari jendela. Dia berkata, naikkan aku kawan, naikkan. Pokoknya aku pasti jumpa dengan Yesus. Aku pasti sembuh, dan aku tahu Yesus bisa menyembuhkan. Turunkan aku dari atap itu, dari manapun jadilah. Pokoknya aku turunkan depan Yesus. Aku mesti jumpa sama Tuhan Yesus. Iman mereka tidak kenal menyerah. Iman itu mengenai tindakan, saudaraku. Ya, ini dia bukan hanya mengucapkan aku sembuh, tapi kemudian duduk terbaring di rumah, nggak berbuat apa-apa, nggak, dia bertindak. Bahkan kalau nggak bisa bergerak pun tubuhnya sendiri, dia suruh temannya. Diturunkanlah mereka. Oh saudaraku, turunkanlah, dan Tuhan Yesus, semua orang melihat apa kesek di atas. Ribut atap, rupanya atap sedang dibolongi, dan diturunkanlah orang pakai tilam ini. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, Markus 2 ayat 5, iman saudara harus dapat dilihat. Itu artinya saudara menindakkan iman saudara. Dalam malam ini Tuhan Yesus melihat iman saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jangan diam saja. Sekarang saudara sedang duduk di tempat duduk, saudara berkata, oleh pilur Yesus aku sembuh, aku sembuh. Mulai gerakkan kaki saudara, sembuh pinggangku ini Tuhan. Tidak ada lagi penyakit jantung yang baru kau berikan bagiku Tuhan. Terima kasih buat ginjal yang baru Tuhan. Aku sudah sembuh, aku bisa sembuh, aku bisa menggerakkan tanganku, aku bisa menggerakkan kakiku. Segala penyakit stroke pergi keluar dalam nama Yesus. Bertindak, katakan amin. Kurang kuat aminnya, katakan amin. Lebih kuat aminnya, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara bisa mengalami kesembuhan saat ini karena Tuhan Yesus hidup. Dia melihat saudara, dia melihat iman saudara. Kalau saudara percaya, saudara akan menerima mujizat Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Katakan amin. Orang lumpuh ini langsung bangun. Dia tidak berkata, Tuhan, nggak bisa gerak. Makanya diturunkan 4 orang. Tuhan, sembuhkanlah dulu, baru bisa aku bangun. Angkat tempat tilam, angkat dan pulang ke rumah, sembuhkan dulu. Tidak, dia menindakkan imannya. Karena dari awalnya pun dia sudah beriman. Dia tahu ketika dia dengar perkataan Yesus, bangunlah, angkat tilammu, pulang ke rumahmu. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia bangunkan dirinya, dia angkat tempat tidurnya, dan dia sembuh. Dia pulang ke rumahnya. Mana tepuk tangan? Haleluya, haleluya, haleluya. Pada malam ini juga tindakan iman saudara. Terima kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan Yesus. Pada hari ini, walaupun tidak cukup pelayan menumpangkan tangan atau saudara, tapi kuasa Tuhan bisa bekerja pada saudara langsung ketika saudara percaya. Yang siap menerima mujizat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Satu hal lagi mengenai ucapan saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus imam besar kita yang mendengarkan pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat 14. Karena itu jangan ganti ucapan saudara. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kadang-kadang kita melihat keadaan kita cenderung mau mengganti ucapan kita. Pertama kita beriman, ya, pertama kita katakan oleh bilur yang sembuh, kita beriman. Tapi kemudian seiring waktu, saudara lihat, kenapa ya kok masih sakit?
Saudara mulai mengganti ucapan saudara. Kalau begini, dokter pun bilang nggak bisa sembuh. Bagaimana aku ini mati aku karena penyakitku. Saudara mulai mengganti pengakuan iman saudara. Di dalam nama Yesus mulai hari ini, jangan ganti ucapan iman saudara. Tetap akui firman Tuhan, amin. Tetap perkatakan firman Tuhan, katakan amin. Tetap katakan firman Tuhan, amin. Haleluya. Mulai malam ini jangan lagi ucapkan bisa mati aku karena penyakit ini. Sudahlah, orang lain pun bilang aku nggak ada gunanya. Orang gagalnya aku. Orang tuaku miskin, kakekku pun miskin, aku pun miskin juga ini. Uang di dompetku ini nggak pernah ada, kosong terus. Aku orang gagal, aku bukan orang yang berhasil, aku tidak bisa diberkati Tuhan. Kalau saudara berkata demikian terus mengenai diri saudara, saudara akan memakan buahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara terus menerus mengucapkan perkataan yang kalah, perkataan yang negatif, maka itu membuka pintu kepada setan untuk membawa kesusahan lebih besar kepada saudara dan menjadikan perkataan negatif saudara itu betul-betul jadi kenyataan. Tapi mulai malam ini, tutup pintu dari setan, katakan amin. Jangan biarkan setan bekerja dalam saudara. Dengan apa? Dengan saudara berubah, ucapkan hanya firman Tuhan saja. Jangan lagi ucapkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang kalah, perkataan-perkataan yang tidak seturut firman. Tapi saudara berkata, kalau demikian kan aku akan berbohong. Ya kalau memang nyatanya aku ini kan miskin, nyatanya kan aku ini memang sakit. Kalau aku bilang aku nggak sakit itu kan itu kan menyangkal-nyangkal kenyataan. Saudara bilang, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, fakta memang berkata demikian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan berkata tentang gunung, tapi berkata kepada gunung. Jangan ceritakan masalah saudara, tapi saudara berkata kepada gunung, gunung penyakit keluar, pergi dari hidupku dalam nama Yesus. Gunung kemiskinan keluar dari hidupku di dalam nama Yesus. Tahukah saudara, fakta boleh jadi fakta, tapi ada satu hal lebih besar daripada fakta. Apakah namanya? Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, saudara sudah sembuh, maka saudara bersetuju dengan kebenaran, maka jadilah kepada saudara sebagaimana firman Tuhan itu. Katakan amin. Tuhan berkata saudara diberkati, Tuhan berkata saudara bebas, maka saudara bersetuju, saya diberkati. Kutuk dosa kemiskinan sudah diangkat daripada saya, maka saya percaya mulai malam ini berkat Tuhan mengalir atas hidup saya. Haleluya. Oh saudara, mungkin faktanya selama ini saudara berkata, saudara tahu hidup saudara selalu diikat oleh setan. Tapi malam ini saudara dengar firman, Yesus pembebas. Yohanes 8:32-36 nanti baca di rumah. Yesus pembebas. Dan kalau Yesus memerdekakan saudara, saudara betul-betul merdeka. Mana aminnya? Maka saudara mengganti ucapan saudara berkata, saya bukan hamba dosa, Yesus sudah memerdekakan saya. Saya tidak lagi diikat oleh narkoba, saya tidak lagi diikat oleh judi, saya tidak lagi diikat oleh minuman keras, saya tidak lagi diikat oleh kenajisan, tapi Yesus sudah membebaskan saya. Mana aminnya lebih kuat aminnya? Yesus sudah memerdekakan saya. Darah Yesus sudah memerdekakan saya. Ucapkan kehidupan, ucapkan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kehidupan dari firman Tuhan yang saudara ucapkan. Siapkah saudara menerima mujizat Tuhan? Haleluya. Siapkah saudara bertindak? Ada 10 orang kusta di Lukas 17 ayat 11-19. Masih kustaan. Jalan terseok-seok datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, kasihanilah kami. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menepuk-nepuk punggung mereka, kasihan, kasihan. Tidak. Apa kata Tuhan? Haleluya, haleluya. Ke 10 orang kusta ini Tuhan berkata, pergi,
perlihatkan diri kepada imam-imam. Loh, saudara tahu kalau orang kusta tidak boleh berjumpa dengan imam-imam. Masih kusta nggak bisa berjumpa. Tapi satu hal, mereka punya iman. Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan diri pada imam-imam. Ayo kita pergi, kita sudah sembuh. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Katakan amin. Hari ini tindakan iman saudara, jangan katakan, oh masih sakit. Jangan katakan demikian. Ubah ucapan kita. Katakan, aku sudah sembuh oleh pelur Yesus. Aku sembuh, aku diberkati, aku bebas, aku jadi hamba Tuhan, aku berhasil, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Siapkan saudara menerima mujizat Tuhan. Mari pada hari ini angkat tangan saudara yang membutuhkannya. Haleluya. Lari ke depan sini, siapa saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan. Tuhan melihat iman saudara. Mari kita maju ke depan. Saya akan mau berdoa bagi saudara. Tindakan iman saudara, mari maju ke depan. Tidak apa-apa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus hidup. Saudara sudah disucikan dosa saudara, sehingga tidak ada yang menghalangi doa saudara dijawab Tuhan. Saya katakan pada, dengarkan baik-baik. Kesembuhan, mujizat sudah tersedia berlimpah-limpah. Amin. Karena Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Sudah tersedia. Saya ulangi, sudah tersedia. Bagian saudara adalah percaya. Dan kalau saudara percaya, saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin dengan kuat. Yang percaya katakan saya percaya kuat-kuat. Saya percaya. Lebih kuat lagi, saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus. Saya bisa menerima mujizat-Mu. Saya bisa menerima mujizat-Mu. Saya percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Saya sudah sembuh. Saya percaya. Saya percaya. Saya terima. Saya terima. Kesembuhan. Saya terima. Mujizat. Malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tetap angkat tangan saudara. Goramat saya dulu bosan. Sebentar. Tidak akan cukup pembimbing untuk mendoakan meletakkan tangan atas kepala saudara. Benar. Tidak cukup. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau saudara beriman percaya, Tuhan akan menjamah saudara langsung. Walaupun kami tidak bisa meletakkan tangan kepada semuanya, saudara ucapkan firman Tuhan tadi. Saya percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Saya percaya Tuhan, saya sudah sembuh oleh bilur Yesus. Saya percaya Tuhan, saya sudah bebas dari narkoba, dari judi, dari minuman keras. Saya sudah bebas. Mari, sebelum nanti kita berdoa lagi, mari angkat tangan saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ikut apa saya bilang. Dalam nama Yesus. Saya punya kuasa. Untuk mengusirkan setan. Dalam nama Yesus. Dan setan harus pergi. Dalam nama Yesus. Oleh karena itu saat ini, dalam nama Yesus, saya usir semua roh jahat, roh pembunuh, roh kematian, kuasa kegelapan, kuasa kedukunan, roh penyakit, kanker, tumor, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit asam urat, penyakit diabetes, penyakit osteoporosis, penyakit sesak napas, penyakit AIDS, penyakit HIV, narkoba, keterikatan judi. Saya usir dalam nama Yesus.
tulisan, roh pornografi, roh narkoba, roh kematian, roh kecelakaan, pergi, tinggalkan saya, dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi, dalam nama Yesus. Tinggalkan saya. Engkau tidak bisa menjamah saya. Dalam nama Yesus. Dan saat ini saya terima kuasa Tuhan. Saya terima kebebasan. Saya terima mujizat Tuhan. Saya terima kesembuhan. Tenang, saudaraku. Saya percaya kesembuhan sudah terjadi. Saudara terima tes kesembuhan saudara. Kita akan nyanyi satu lagu dan kami akan berdoa. Tapi kalaupun kami tidak bisa meletakkan tangan, saudara sekarang sudah bisa menerima kuasa Tuhan. Beriman di tempat saudara. Onda karamasana, kita nyanyikan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu.
tidak bisa mendengar, mulai mendengar. Dalam nama Yesus. Yang tadi stroke mulai berjalan. Yang lumpuh pakai tongkat, buang tongkat saudara, berjalan. Dalam nama Yesus. Yang sakit jantung sembuh. Dalam nama Yesus. Semua yang sakit diabetes sembuh. Dalam nama Yesus. Yang lemah kuat dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat. Pada hari ini ucapkan saudara kuat. Saudara sembuh. Katakan, saya sudah sembuh. Katakan, saya sudah sembuh. Saya sembuh. Saya kuat. Katakan, saya sudah sembuh. Saya sembuh oleh darahnya anak domba. Sekarang saya sembuh. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Saya sembuh oleh tidurnya Tuhan Yesus. Sekarang saya sembuh. Haleluya. 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 Sudah sembuh. Ibu pendeta saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Mari kita doakan ibu dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan sabar kesembuhan dan bersyukur. Jadikan dia hambamu Tuhan. Mendukan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati dia Tuhan. Selamatkan seluruh keluarganya. Jadikan dia saksimu. Dalam nama Yesus jadikan dia saksimu. Mendukan dia dengan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa lagi sudah sembuh? Ini ibu ini. Sekian lama dia mengalami dengan kepalanya dan perutnya, dan sekarang dia telah mengalami kesembuhan kebebasan. Sudah berapa lama sakit kepala dari ini ya? Sudah 3 minggu lama-lamanya sakit sekali. Ini baru begini sudah 3 bulan. Siapa ini sakit? Dipegang atau enggak dipegang tuh sakit aja? Sakit sekali. Rasanya sakit di perutnya 3 bulan ya? 3 tahun itu 3 tahun kali. Kepalanya, saudara lihat ya, malam hari ini sakit di perutnya sudah tidak. Kepalanya pun sudah tidak sakit lagi. Haleluya. Apa ya ibu? Sakit? Tidak ada lagi. Haleluya. Berikan karunia yang banyak. Dia berkata, dia merasa sakit ya di perutnya sudah 3 bulan ya. Haleluya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nanti kita bersaksi ya saudara. Tetapi malam hari ini saudara sakit kepala sembuh saat ini juga dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Siapa yang menyembuhkan ibu? Yesus. Mari kita berikan sekali lagi. Nama Yesus. Bersyukur dari Allah. Jangan dia terus. Dia dalam nama Yesus sama berdoa. Dalam nama Yesus. Biar darah pengakuan dia. Kami berterima kasih buat kesembuhannya Bapa. Biar dia pakai hidupnya bagimu untuk jadi saksimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak sekali yang sembuh. Mari kita berikan dulu kemuliaan Yesus. Ibu kita sembuhkan apa? Sini saja. Ibu ini dia sedikit terkentinya. Ya, sakit apanya? Katanya kerasukan. Sini biar nampak. Sakit kepala sering pusing. Udah lama begitu? Udah 8 bulan. 8 bulan. Gak tahu kenapa sakit aja. Pusing-pusing. Dia tahu dari roh jahat itu. Oke, selalu pusing. Apalagi yang sakit? Cuma kepala? Semuanya. Oh, pada waktu datang kakak ini masih sakit? Dia sakit, nggak bisa. Kapan sembuhnya itu? Sekarang. Haleluya.
kasih Bapak buat kesembuhannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa lagi mau bersaksi? Ya, sakit apa ini tadi Ibu? Sudah 5 tahun Ibu, saya menderita sakit ginjal. Saya datang di tempat ini tadi pun masih sakit, tapi sekarang puji Tuhan, saya sembuh. Puji Tuhan, tidak ada lagi. Dia sendiri merasakan dia sakit, dia tahu dia sakit, tapi malam ini dia tahu sakitnya sudah hilang, karena sudah sembuh. Yesus yang menyembuhkan. Haleluya. Maka saya terbiasa sakit ginjal sakit sekali ya, dan biasa lemas ya Tuhan. Dan memang diperiksa di dokter bilang sakit 5 kali di laser Bu. sudah 5 kali di laser. Saudara, Tidak ada lagi ginjal kiri itu. biasanya sakit. Sakit sekali Bu. Sakit sekali dia berkata biasanya sakit. Tadi datang masih sakit, tapi malam ini mujizat jadi. Haleluya. Nama Yesus, kehidupan dalam nama Yesus, kehidupanmu mengalir Tuhan. Sembuh total dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penyakit apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia juga sembuh Tuhan. Tidak ada lagi penyakit. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau sudah menyembuhkannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Biarkan. Biar siapa? Suara aku rasa Setahun setengah tidak lancar. Gak bisa suara seperti ini pun gak bisa. terlalu lama. Dan sekarang nyanyi. Sudah bebas. Lagunya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Dia berkata dia tidak bisa suaranya sejelas ini biasanya. Tapi tadi saudara sudah dengar. Sudah jelaskan dia sudah menyanyi. Siapa yang menyembuhkan saudaraku? Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus sama berdoa Tuhan. Jaga dia Tuhan, penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Bila seluruh hidupnya bagimu. Terima kasih Tuhan buat kesembuhannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Biasanya nggak bisa ditekan. Sekarang sudah hilang tumornya. Dalam nama Yesus. Dalam nama saya tekan. Ya maaf ya. Ada sakitnya? Tidak ada lagi. Tidak ada sakitnya? Sudah sembuh oleh pilur Yesus. Sudah sembuh oleh Yesus. Dalam nama Yesus. Ginjal juga ya Pak. Penyakit ginjal. Lalu tadi datang macam mana keadaan? Lemas atau bagaimana? Masih di lapangan tadi ada, sekarang nggak ada lagi. Oh haleluya. Dalam nama Yesus. Tuhan sudah sembuhkan Bapak di dalam nama Yesus. Jangan lu berlaku Tuhan. Kebebasan kesembuhan total daripada menjadi untuk Bapak ini. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada lagi kanker. Tidak ada lagi tumor dalam tubuhnya. Karena Kau sudah menyembuhkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kesembuhan Bapak. Ya, haleluya. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebentar Ibu ya. Mari Pak ikut Tuhan sudah sembuh ya. Terus layani Tuhan ya. Ibu sebentar ya. Saudara Ini Ibu Pendeta, ini saudara kita ini 1 bulan dia dirasuk setan dan dia merasa ketakutan. Tapi setelah didoakan dia nggak ada lagi rasa takutnya. Tuhan Yesus sudah membebaskan dia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus bebas. Katakan amin. 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 Sudah bebas ya. Biasa yang ketakutan ya. Itu pekerjaan setan. Lain kali kalau dia coba-coba lagi katakan dalam nama Yesus. Saya usir kau. Roh ketakutan. Tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi saya. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bebas. Mau jadi hamba Tuhan? Amin. Mau jadi hamba Tuhan? Mau. Nama Yesus. Haleluya. Pakai dia Tuhan. Kami bersyukur buat kebebasannya. Pakai dia Bapak. Urapi dari nama Tuhan. Bebas
bebas. Siapa yang bisa menceritakan mengenai kondisinya tadi? Siapa yang bisa bersaksi? Mari, mari. Siapa yang bisa bersaksi? Mari. Katakan bagaimana perubahan yang terjadi. Katakan perubahan yang bagaimana terjadi. Tadi masih terbaring, sekarang sudah terjadi ini, sudah terjadi mulai kesembuhan lebih lagi kuat. Amin. Dalam nama Yesus. Bangun bangkit dalam nama Yesus. Hidup dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan berlaku. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengalir. Kehidupan daripada mengalir. Kau perbaiki semuanya Tuhan. Akibat kecelakaan. Akibat kecelakaan di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Matian. Penuh. Bisa berjalannya dalam nama Yesus. Kehidupan daripada Tuhan mengalir pada saat ini. Kesembuhan daripada Tuhan mengalir. Tuhan, telah diserahkannya hidupnya kepadamu Tuhan. Oh Bapa Shikara Sanda, kehidupanmu mengalir dalam nama Yesus. Kehidupanmu mengalir, kesembuhan daripada mengalir. Terima kasih Tuhan. Dia sembuh, dia hidup di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menghidupkan dia, Engkau menghidupkan dia. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Dia hidup, dia umur panjang Tuhan, dan seluruh hidupnya bagi Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, kesehatan menjadi miliknya demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kau pulihkan semua kasusnya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau hidupkan yang lain. Kehidupanmu mengalir Tuhan. Oleh itu Yesus yang sudah sembuh. Terima kasih Tuhan mengalir kesembuhan daripada Abang membantu mereka. Abang terus. Haleluya. Senang. Haleluya. Yesus. Ibu pendeta, ibu ini sudah 10 tahun dia sakit. Haleluya. Sakit tadi datang ke sini pakai tongkat. Pintunya sebelah kiri. Haleluya. Tapi setelah didoakan Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Oh, dia datang pakai tongkat ibu ini. Sekarang sudah tidak ada lagi tongkatnya. Dia sudah disembuhkan Tuhan. Mari berjalan, mari berjalan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari berjalan, mari berjalan. Berjalan sini, berjalan sini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit dia biasa di sini, tapi tidak lagi ada sakit. Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Haleluya. Siapa yang sembuhkan ibu? Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati ibu ini. Tuhan jadikan dia hamba-Mu. Penuhkan dia dengan Roh Kudus-Mu. Pakai dia Tuhan. Lewat dia banyak orang yang dituai bagimu. Terima kasih buat kesembuhannya. Biarlah dia setia mengikut Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Ibu pendeta. Haleluya. Ini ibu sudah sembuh. Sudah. Dari apa? Ceritakan saya. Ceritakan. Udah aku udah pernah dioperasi, tapi setelah itu sudah 2 tahun
setengah dioperasi kista. Selama 6 bulan saya sakit-sakit. Kemarin siap kami di rumah sakit umum. Dibilang bapak dokter, saya dibawa ke Medan. Enggak Sakit ya? Datang kemarin pun tadi masih sakit. sakit. Sebelah mana sakitnya? Sebelah mana? Sebelah mana? Coba tunjuk. Tadinya sakitnya sebelah sini. Di sini, Oh. ada tumor di sini. Sakit ya? Iya. Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Tidak, Bu, tidak. Oh, haleluya. Tidak ada sakitnya, maaf. Tidak ada sakitnya ya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Tumor bekerja. Oh, haleluya. Tumornya. Tuhan sudah sembuhkan. Siapa menyembuhkan ibu? Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebut Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bekerja tumor. Mufane ameda makadami. Abare besoka kaira da mengiya maka. Panodu tumornya dari mana? Haleluya. Wibatalkan itu dah Yesus Mufane mami. Mari kita bersaksi lagi siapa lagi? Ini Bu Pendeta sudah 4 tahun ibu ini bengkak di lehernya. Tapi setelah didoakan Yes itu hendak meke. sakit Mau lagi. terbukti. Tuhan Yesus sudah Semua menyembuhkan. Yesus saya. Kemarin lihat saya, tapi sekarang udah mau sembuh lagi. Tuhan Yesus. Bengkaknya sebesar berapa itu? Bengkak besar sekali, sebesar telur atau lebih besar atau bagaimana? Tadi data masih bengkak. Oh, oke. Tadi data masih bengkak ya. Tadi waktu datang kemarin. Tapi sekarang udah sembuh. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara lihat baik-baik. Dia berkata bengkak sakit juga ya. Sakit tadinya sakit. Tidak, tapi dia sekarang tidak memang karena sudah sembuh. Tadinya sakit ya. Sudah berapa lama demikian? 4 tahun sakit bengkak di sini saudara. Demikian tiap hari ya sakit. Tapi malam ini dia terima mujizat Tuhan. Bengkak sudah hilang, tidak ada sakit lagi. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Jadikan dia hamba-Mu dalam nama Yesus. Bebas total, semua total. Dalam nama Yesus, jadi bagi dia Tuhan. Pakai dia jadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Mari Ibu, siapa lagi yang sudah sembuh? Yang sudah sembuh mau bersaksi? Ya? Sakit kepala ibu ini. Oh, sudah berapa lama sakit kepala? Sudah bertahun-tahun ya sakit kali begitu. 6 bulan. 6 bulan. Dia menderita sekali itu setiap hari sakit ya. Ya, tadi datang kemari waktu pertama awal masih sakit. Kita Sebelah sini atau semua? dari di sini ke Asalnya sini. Sakitnya di sini ya. Bagaimana sekarang? Sama itu itu semua Yesus. Sudah sembuh. Tidak ada sakit lagi, maaf ya. Kasih Yesus, Tidak ada sakit ya. Coba pegang kepada kita sakit Haleluya. ya. Puji Tuhan. Saudaraku 6 bulan sakit kepala, sakit di bagian leher, bagian belakang, dia berkata. Tapi malam ini haleluya. sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Malam ini banyak sekali kesembuhan. Ya, sakit ginjal sembuh, tumor sembuh, kista sembuh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih Maria, lebih Maria, lebih Maria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah zaman mencari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh, kesembuhan total daripada mencari miliknya. Pakai dia Tuhan jadi saksi-Mu. Penuhkan dia dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang badannya tidak ada lagi sakit. Katakan tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Lebih kuat lagi siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bebas dari sakit gula Bapak. Terima kasih Bapak. Kau jamah Tuhan. Terima kasih Bapak semuanya yang total. Biarlah umur panjang menjadi milik Bapak ini. Dan biarlah seluruh hidupnya serahkan kepadamu untuk menjadi hamba saksi Tuhan. Terima kasih. Amin. Ibu Pendeta, Bapak ini tadinya sakit sudah 2 tahun, dia penyakit komplikasi, telinganya juga kurang dengar, badannya sakit, tapi setelah didoakan, pendengarannya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tubuhnya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah berapa lama sakit itu telinganya kurang jelas? 2 tahun mondar-mandir di rumah sakit. Oh, pulang balik supaya telinga bisa mendengar. Sebelah mana itu yang dua-duanya tidak jelas mendengar? Kayak mana? Mendengung-dengung atau bagaimana? Tidak jelas. Kayak tertutup dia. Oh,
sakit kayak ketutup. Tapi malam ini bagaimana mujizat Tuhan? Lebih jelas kurang apa aku dengar lebih jelas. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Berkata 2 tahun sakit, pulang balik rumah sakit kayak tertutup ya. Tapi malam ini dia berkata telinganya sudah jelas, sudah seperti lepas gitu Pak ya. Dan Sesak nafas tidak ada lagi. oh, sesak nafas, komplikasi Bapak ini banyak penyakitnya, tapi semua sudah sembuhkan Tuhan. Amin. Ginjalnya sudah tidak ada lagi. Sakit pinggang pun, Ya, ginjal. sakit ginjal, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berikan ginjal baru. Haleluya. Sudah tidak sakit lagi Pak ya. Coba pukul. Oh, haleluya. Lompat kita, lompat. Oh, haleluya. Sudah sehat. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Mari sekali lagi berikan kemuliaan. Haleluya. Bapak dalam nama kami berdoa. Biarlah seluruh hidupnya serahkan kepadamu Tuhan. Urapi dia, pakai dia Tuhan jadi hamba-Mu. Terima kasih buat kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih buat mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Darah yang semua bekas meteng dia. Kami bersyukur buat kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Ibu pendeta, ibu ini sudah 3 tahun ya. Penglihatannya matanya rabun, tapi setelah didoakan matanya sudah bisa melihat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Haleluya. Ibu 3 tahun ya rabu. Tidak bisa lihat dengan jelas. Ya, misalnya kalau dari sini kemarin pun tadi dia tidak bisa lihat. Apa bisa? Yang tadinya tidak bisa lihat. Sebelumnya. Kalau rabun misalnya lihat dari coba ya. Kalau lihat lampu itu sekarang bisa? Bisa ya. Kalau misalnya lihat jarak orang seperti ini, dulu waktu rabun bisa tidak? Mana yang bisa kita baca? Mana kita bisa baca? Haleluya. Oh itu tidak, itu jauh. Ini aja. Ya. Nih. Ya. Haleluya. Coba ibu lihat saya aja. Nih. Ya. Hamba Tuhan. Ya, haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah bisa dibaca ibu ini. Amin. Coba ibu lihat saya. Bisa lihat saya? Lihat saya. Oke. Coba pegang hidung saya. Coba datang pegang hidung saya. Hidung, pegang. Berarti sudah jelas melihat. Haleluya. Tidak rabun lagi. Amin. Kalau tadi dipegang saya punya kening, berarti masih belum bisa lihat. Tapi tadi sudah pas hidung. Haleluya saudaraku. Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Tuhan berkati ibu. Bapak, Tuhan kami bersyukur buat kesembuhan ibu ini. Pakai dia jadi saksi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Tapi setelah didoakan tadi, anak ini sudah sembuh, ibu ini juga sudah sembuh. Haleluya, banyak sekali kesembuhan. Kita bersyukur. Sakit mah tadi sakit sekali di sini biasanya ya. Ya, tadi datang masih sakit. Udah berapa lama sakit mah gitu? Sering kalau terlambat makan. Ya, tadinya udah berapa lama sakit mahnya ini? Seharian, udah seminggu? Sudah seminggu. Malam ini sudah bebas. Tuhan sudah bebaskan. Ini tadi demam datangnya. Oh, sampai sekarang syukurlah, puji Tuhan, dia sudah sembuh, batuknya sudah mending, sudah sembuh ya. Dalam nama Yesus Tuhan, jangan berlaku Tuhan bagi anak ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kau jamah juga ibunya. Berkati seluruh keluarga ini Tuhan. Dalam nama Yesus berkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Memberkati ya ibu ya. Haleluya. Haleluya. Mari. Ini siapa? Sembuh dari apa? Ibu ini tadi sakit kepala, tetapi setelah didoakan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu ini. Amin. Sudah berapa lama sakit kepalanya bu? 5 tahun. Sudah 5 tahun, puji Tuhan sudah sembuh ya. Coba goyang kepalanya bu. Wah, haleluya. Lompat. Wah, sakit kepala payah bergerak. Sekarang sudah sembuh. Haleluya. Ya, apa itu? Ini pun. Ya. Sudah mulai ya. Sudah ada perubahannya. Tapi total Tuhan sembuhkan. Sudah tolong Tuhan sakit kepala, ini pun Tuhan. Bapa dalam nama Yesus kami berdoa sembuhan daripada beban Tuhan. Dia percaya Tuhan, dia terima kesembuhan. Matanya bisa melihat dengan jelas. Dalam nama Yesus hamba berdoa, jadilah kepada dia. Terima kasih atas kesembuhannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah sembuh.
Oke, siapa lagi yang sembuh? Nanti kita jawab. Yang sudah sembuh, kesaksian kesembuhan, kesaksian kesembuhan. Sudah semuanya bersaksi, haleluya. Oh, haleluya. Ada lagi di bawah buat tapi. Mari siapa yang masih mau bersaksi boleh naik ke atas. Boleh naik ke atas. Siapa lagi mau bersaksi? Mari yang sudah sembuh. Mari naik ke atas. Enggak apa-apa. Mari naik ke atas. Siapa lagi? Pembimbing bawah. Siapa yang sudah sembuh? Siapa lagi? Oh, sudah sembuh. Mari bersaksi. Sakit kepala ya. Kalau bersaksi. Sakit jantung. Sekarang udah agak bisa. Ya, amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan buat kesembuhan daripadamu. Sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tentu yang Tuhan kau berikan bagi dia Tuhan. Terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Jehovah Rabbah Tuhan Yesus penyembuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah sembuh. Terima kasih. Ibu Pendeta, tadi saudara kita ini sakit, pusing, sudah 6 bulan. Tetapi setelah didoakan, tidak pusing lagi, sudah sembuh. Sudah 6 bulan demikian. Kenapa itu sakitnya kepala dia? Sakit begitu ya, pusingnya. Tapi waktu datang ke kantor ya masih sakit. 6 bulan begitu ya. Udah berobat atau belum? Udah. Puji Tuhan, sekarang dokter Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Sudah bebas mari. Ya puji Tuhan. 6 bulan sakit, dia kepala tidak ada lagi sakit. Pada malam ini semua sakit kepala sembuh. Amin. Katakan amin. Kesembuhan daripada Tuhan berlaku. Haleluya. Bapa kami bersyukur Tuhan. Biar kami pasang daripada berlaku. Darah Yesus Tuhan menjadi perlindungan bagi dia Tuhan. Dia bebas dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit kepala bersama jamaah dia. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara ya. Tuhan Yesus. Dia terasa sakit, tetapi setelah didoakan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Oke. Sakitnya biasanya di mana? Kalau di mah ya, sakit mah ya. Oke. Setelah itu di bagian mana lagi sakit? Ini tadi kan udah Mah ya sakit ya, darah tinggi. Oke. Sakit kepala berapa lama? 3 tahun ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Bebas untuk selamanya. Oleh firman Yesus sembuh. Tidak ada lagi sakit mah, tidak ada lagi sakit darah tinggi ya. Tidak ada sakit kepala. Amin. Kita berdoa ya. Ya Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Jangan berlaku Tuhan. Pakai dia jadi hamba-Mu. Kami bebaskan daripada berlaku. Oleh firman Yesus sudah sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan ya. Amin. Haleluya. Ada sakit di tangan Ibu. Bekas sebelum. Leonardo saya ini. Sekarang ada lagi. Bekas sebelah kanan artinya Ibu ya. Oh, kiri kanan bekas begitu. Sakit lagi. Sudah berapa lama demikian? Apa Pak? Apa saya? 7 tahun. 7 tahun. Memang berkah di sini. Di apa yang sini? Wah, berkah. Sakit pula lagi. Tidak bisa diangkat tangannya atau sakit saja? Kalau baca udah mau lagi. Kalau baca udah mau lagi. Bola ya datang lagi. Ah, baik. Tadi tetap bisa tapi sakit. Sekarang tidak lagi. Haleluya. Bengkak di kiri kanan, di sini terasa bengkak dan memang sakit. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Kaki juga katanya bengkak ya. Oh, sudah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Kaki sudah berapa lama? 7 tahun juga. Malam ini tidak ada lagi sakit. Ini pun tidak sakit. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus penyembuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan. Tidak ada lagi bengkak. Oh, mari tidak apa-apa dipukul kuat ya. Untuk malam ini saja. Amin. Karena sudah sembuh. Tidak sakit lagi. Mujizat Tuhan sudah terjadi. Amin. Untuk banyak mujizat Tuhan. Saudara juga terima mujizat Tuhan. Semuanya terima. Haleluya. Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Pakai dia jadi hamba-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan. Dalam nama Yesus sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat kesembuhannya. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Malam ini banyak kesembuhan. Amin. Malam ini banyak mujizat. Mari bertepuk tangan.
satu peperangan yang luar biasa. Maka ketika dia kembali ke rumah Allah, dia sangat bersuka cita kepada Allahnya. Haleluya. Ketika dia bersuka cita di rumah Allahnya, dia tidak merasakan bahwasanya dia dalam keadaan telanjang. Karena saking bersuka cita kepada Allahnya. Saudara, kita percaya ketika saudara bersuka cita bersorak, maka penderitaan penyakit saudara akan dilumpuhkan hari ini. Haleluya. Oleh sebab itu mari bersuka cita, bersorak dari tempat saudara. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Malaikat Allah akan menari-nari tempat ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari siap-siap bersorak. Silakan jiwa-jiwa masuk. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Semuanya, kita ganti soraknya. Senyumlah, bisa? Senyumlah. 1, 2, 3 ya. Senyumlah, haleluya. Oh, senyumlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Senyumlah, senyumlah, haleluya. Oh, senyumlah, haleluya. Kiri kanan saudara, senyumlah, senyumlah, haleluya. Orang yang datang ke rumah Tuhan, haleluya. Mereka datang dengan penuh sukacita, karena mereka percaya bahwa Tuhan bisa menjawab mereka. Senyumlah, haleluya. Oh, senyumlah, haleluya. Haleluya. Ketawalah, ketawalah.
Mari kita bersukacita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita berdiri semua. Dia datang, Dia bersama, ambil bersama, sudah kebenaran, angkat suara, ini tahun Yoel, dari bukit Sion bersama datang, Dia datang di atas sorga. Oh Yesus, Dia adalah yang sampai itu, dari awal-awal Dia datang. Tahun Yoel, dari bukit Sion bersama datang. Sekali lagi, Dia datang di atas sorga, sudah kebenaran, angkat suara, ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan. Dia datang, sudah kebenaran, angkat suara, ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas sorga, tampil bersinar, sudah kebenaran, angkat suara, ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan.